Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada video kali ini kami akan membahas materi bab 4 tentang variabel random dari mata kuliah Pengantar Statistika Matematika dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Anda Vivian Eleonora Regar MSI dan yang kedua Kinsey F. Pinontoan MSc. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Natalia Lebanlangi dengan NIM 20504011. Yang kedua, Joshua N. Tiwa dengan NIM 20504075. Dan yang ketiga, Yuwinda Minanda dengan NIM 20504033. Dan yang terakhir, Timotius dengan NIM 20504064. Dan pokok pembahasan materi variabel random yaitu yang pertama, definisi variabel random, yang kedua, macam-macam variabel random, yang ketiga, distribusi peluang. Nah, saat ini kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu definisi variabel random. Nah, variabel random ini sering juga disebut dengan PU acak. Apa sih definisi dari PU acak? Nah, misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S, sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S, elemen S, dengan sebuah bilangan real X dalam kurung S dinamakan peubah acak. Nah, kita masuk dalam contoh. Misalnya Sandi melempar 2 buah mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang terjadi, maka apakah X merupakan peubah acak? Kita masuk dalam pembahasan. Ruang sampelnya adalah S sama dengan H atau huruf-huruf, GH atau gambar huruf, HG atau huruf gambar, dan GG atau gambar-gambar. Dengan G sama dengan gambar yang terdapat dalam uang logam Rp100 menunjukkan karapan sapi, dan H sama dengan huruf yang terdapat dalam uang logam 100 menunjukkan huruf Bank Indonesia. Untuk S1 sama dengan HH, maka X dalam kurung S1 sama dengan X dalam kurung HH sama dengan 2. Untuk S1 sama dengan GH, maka X dalam kurung S1 sama dengan X dalam kurung GH sama dengan 1. Dan untuk S1 sama dengan HG, maka X dalam kurung S1 sama dengan X dalam kurung HG sama dengan 1. Dan yang terakhir, untuk S1 sama dengan GG, maka X dalam kurung S1 sama dengan X dalam kurung GG sama dengan 0. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari X, Rx sama dengan 0, 1, dan 2. Dan dapat kita lihat dari diagram panah, HH dipasangkan ke 2, HG dipasangkan ke 1, GH dipasangkan ke 1, dan GG dipasangkan ke 0. Karena X memenuhi syarat-syarat sebuah fungsi, maka X disebut peubah acak. Kemudian kita masuk pada materi 2 peristiwa yang ekuivalen. Misalnya, E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S, X adalah peubah acak yang didefinisikan pada S dengan Rx adalah ruang hasilnya, dan B adalah peristiwa yang berkenaan dengan Rx, artinya B subset Rx. Jika peristiwa A didefinisikan sebagai A sama dengan S elemen S, jika dan hanya jika XS elemen B, artinya A berisi semua hasil dalam S dengan XS elemen B, maka A dan B dikatakan 2 peristiwa yang ekuivalen. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ketika kita mengundi 2 mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan HH, HG, GH, dan GG. Jika X menunjukkan banyak G yang terjadi, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah Rx sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, kita masuk pada pembahasan.
dua peristiwa A dan B yang ekuivalen ada 3 buah, yaitu yang pertama ruang peristiwa dari B banding B sama dengan 0. Karena X HH sama dengan 0, jika dan hanya jika XS sama dengan 0, maka S sama dengan HH. Dan ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya, yaitu A. Jadi A sama dengan HH. Akibatnya A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen. Yang kedua, ruang peristiwa dari B banding B sama dengan 1. Karena X HG sama dengan X GH sama dengan 1. Jika dan hanya jika XS sama dengan 1, maka S sama dengan HG atau S sama dengan GH, dan ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya, yaitu A. Jadi A sama dengan HG GH. Akibatnya A dan B merupakan dua buah peristiwa yang ekuivalen. Nah, yang ketiga itu yaitu ruang peristiwa dari B banding B sama dengan 2. Karena X GG sama dengan 2, jika dan hanya jika XS sama dengan 2, maka S sama dengan GG, dan ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya, yaitu A. Jadi A sama dengan GG. Akibatnya A dan B merupakan dua buah peristiwa yang ekuivalen. Selanjutnya yaitu peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Jika B adalah sebuah peristiwa dalam ruang hasil Rx, maka P dalam kurung B didefinisikan sebagai P dalam kurung B sama dengan P dalam kurung A, dengan A itu adalah S, elemen dari S, dan XS, elemen B. Kita masuk dalam contoh. Dalam pengundian dua mata uang logam Rp100 yang seimbang, maka peluang huruf gambar sama dengan peluang gambar huruf sama dengan peluang gambar-gambar sama dengan peluang huruf-huruf sama dengan 1/4. Maka hitung P dalam kurung X sama dengan 0, P dalam kurung X sama dengan 1, dan P dalam kurung X sama dengan 2. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, karena X sama dengan 0 ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya huruf-huruf dan peluang huruf-huruf sama dengan 1/4, maka P dalam kurung X sama dengan 0 itu sama dengan peluang huruf-huruf sama dengan 1/4. Yang kedua, karena X sama dengan 1 ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya huruf gambar atau gambar huruf, dan peluang huruf gambar atau gambar huruf itu sama dengan peluang huruf gambar ditambah dengan peluang gambar huruf sama dengan 1/4 ditambah 1/4, maka peluang huruf gambar atau gambar huruf sama dengan 2/4 atau lebih sederhananya 1/2. Maka P dalam kurung X sama dengan 1 itu sama dengan peluang huruf gambar atau gambar huruf sama dengan 1/2. Yang ketiga, karena X sama dengan 2 ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya gambar-gambar dan peluang gambar-gambar itu sama dengan 1/4, maka P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan peluang gambar-gambar sama dengan 1/4. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu macam-macam peubah acak. Dan di sini ada materi tentang peubah acak diskrit. Misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Di sini terdapat contoh ketika kita mengundi dua mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus. Ruang sampelnya S sama dengan dalam tanda kurung kurawal HH, HG, GH, GG. Jika X menunjukkan banyak G yang terjadi, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah
Rx sama dengan dalam tanda kurung kurawal 0,1,2. Nah, pembahasannya, nilai-nilai yang mungkin dari X adalah Rx. Titik 2 dalam tanda kurung kurawal 0,1,2. Karena banyak anggota dari R berhingga, maka X termasuk ke dalam peubah acak diskrit. Nah, untuk materi peubah acak kontinu, misalnya X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Dan di sini terdapat contoh, misalnya sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 00001 sampai 25.000. Kemudian seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Nah, untuk pembahasan di sini ruang sampelnya adalah S sama dengan dalam tanda kurung kurawal S bahagi 00001,00002,00003, sampai seterusnya 25.000. Misalnya X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai X dalam tanda kurung S dengan S elemen S. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg, sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam peubah acak kontinu. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu distribusi peluang. Definisi fungsi peluang. Jika X adalah peubah acak diskrit, maka Px sama dengan Px sama dengan X. Untuk setiap X dalam range X dinamakan fungsi peluang dari X. Nilai fungsi peluang dari X yaitu Px harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, Px lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, sigma X Px sama dengan 1. Kita masuk dalam contoh. Sebuah kotak berisi 4 bola pingpong yang bernomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 2 bola pingpong diambil secara sekaligus. Jika ia menunjukkan jumlah angka dari 2 bola pingpong yang terambil, maka yang pertama, tentukan distribusi peluang dari Y. Yang kedua, hitung P Y kurang dari atau sama dengan 5. Yang ketiga, gambarlah grafik distribusi peluangnya. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kita menentukan ruang sampelnya dan dapat dilihat pada tabel. Di sini yang pertama kita jumlahkan bola 1 dan bola 2, dan jika Y menunjukkan angka dari 2 bola pingpong yang terambil, maka kita cari dulu Y kemungkinannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka distribusi probabilitasnya yaitu F2 sama dengan 1/16, F3 sama dengan 2/16, F4 sama dengan 3/16, F5 sama dengan 4/16, F6 sama dengan 3/16, F7 sama dengan 2/16, F8 sama dengan 1/16. Maka fungsi peluang Fy sama dengan 1/16 untuk Y sama dengan 2,8, Fy sama dengan 2/16, untuk Y sama dengan 3,7, Fy sama dengan 3
3/16 untuk Y sama dengan 4,6, FY sama dengan 4/16, untuk Y sama dengan 5, FY sama dengan 0 untuk Y lainnya. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu hitung P Y kurang dari atau sama dengan 5. Jadi nilai Y yang kurang dari atau sama dengan 5 yaitu 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita substitusikan menjadi Po2 ditambah Po3 ditambah Po4 ditambah Po5 sama dengan 1/16 ditambah 2/16 ditambah 3/16 ditambah 4/16 menjadi 10/16. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/8 atau menjadi 0,4. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu grafik distribusi peluang. Jadi di sini dapat dilihat pada tabel saat X sama dengan 2, Px-nya itu sama dengan 1/16. Saat X sama dengan 3, Px-nya itu sama dengan 2/16. Saat X sama dengan 4, Px-nya sama dengan 3/16. Saat X sama dengan 5, Px sama dengan 4/16. X sama dengan 6, Px-nya sama dengan 3/16. Saat X sama dengan 7, Px-nya sama dengan 2/16. Saat X sama dengan 8, maka Px sama dengan 1/16. Sekian video dari kami kelompok 3. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.